warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan saya Fitriani dari mahasiswa KKN di Samarinda. Ingin meminta tanggapan nih Bapak. Kita diskusi santai nih Bapak ya. Ini tentang masalah COVID-19 yang saat ini marak ya Bapak beredar. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini masuk ke Indonesia itu diperkirakan bulan 2, sekitar bulan 2 sampai sekarang. Dan sekarang mungkin masanya masa new normal ya Bapak ya. Terus pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai COVID? Kita nggak usah jauh-jauh ke luar daerah Bapak, di Bontang sendiri gitu Pak. Karena di Bontang juga ada beberapa lokasi atau daerah yang di dalamnya itu terdapat zona merah gitu Bapak. Itu dari tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai COVID-19 ini, masuknya virus ini karena bentuknya adalah seperti virus yang mulai dari luar, dari Wuhan kemudian masuk ke Indonesia, dan sekarang Bontang pun merasakan efek atau akibat dari COVID itu sendiri. Nah di Bontang itu kalau kita rasakan sebenarnya tidak terlalu terasa dengan adanya COVID ini. Tapi kalau sebenarnya masyarakat tanya itu merasa nggak ada COVID, maka mereka akan merasa tidak. Cuman ketakutan yang berlebihan. Itu satu, takut dengan adanya COVID. Itu begitu. Tapi betulkah COVID itu ada? Ada. COVID itu ada, tapi yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bontang khususnya bukan yang dirasakan adalah COVID-nya, tetapi ketakutannya, gitu kan, ketakutannya. Adapun COVID-nya itu sendiri tidak tahu siapa yang kena COVID, bagaimana itu pada tidak tahu kalau ditanya masalah itu. Nah kemudian yang perlu kita antisipasi khususnya masyarakat Bontang ini adalah satu, kita senantiasa mengikuti arahan pemerintah, dalam hal ini adalah dari pihak Dinas Kesehatan. Di antaranya mengikuti segala protokoler yang memang dianjurkan disikapi oleh masyarakat Bontang, sehingga masyarakat Bontang itu bisa mawas diri dan menjaga diri dari berbagai macam virus yang masuk kepada diri kita. Kemudian virus itu sendiri sebenarnya adalah tidak akan masuk, tidak akan kena apabila sistem atau imunitas kita itu kuat. Makanya anjuran dari pemerintah itu kemarin awal-awal mulanya kita ramai tentang masalah virus, dianjurkan kepada masyarakat untuk memperkuat sistem imuniti, gitu ya. Nah sekarang itu cuman sayangnya anjuran itu kurang tajam kepada masyarakat. Sekarang itu yang dipertajam adalah sifatnya pencegahan dari luar, seperti misalkan pakai masker. Nah masker ini apakah bermanfaat kalau seandainya imunitas kita rendah? Ini masker. Kemudian hand sanitizer, cuci tangan. Apakah cuci tangan ini bermanfaat kalau sistem imunnya itu rendah? Jadi yang seharusnya kita lakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat itu di samping yang tadi itu menggunakan masker itu kan dari luar. Sekarang anjuran dari pemerintah Dinas Kesehatan sebenarnya harus lebih menjurus kepada ke dalam. Jadi jangan terlalu mengandalkan ditemukannya vaksin. Kan tadi vaksin tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat sistem imunitas kan. Nah, vaksinasi itu tujuannya adalah untuk memperkuat sistem imunitas atau yang dikenal dengan sebutan imunisasi. Jadi bagian daripada imunisasi adalah vaksinasi. Nah, ada cara lain. Di samping vaksinasi itu ada sistem imunisasi yang sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita umat muslim itu nggak perlu terlalu risau dengan sistem imunisasi itu. Di antaranya satu, kalau seandainya kita sering mendengar, mungkin kalau di kalangan Tibun Nabawi itu ada yang namanya habatus sauda ya. Dan habatus sauda itu, maaf tapi saya nggak sebutkan nama dokternya. Tapi kalau dokter-dokter yang sudah booming di YouTube itu sudah jelas, seperti di antaranya Dr. Zaidul Akbar.
beliau sangat ini sekali dengan slogan gaya hidup sehat menurut beliau. Nah ini sekarang ini di Bontang itu sendiri ketika ditanya itu anggota para perawat rumah sakit Bontang bertanya kepada beliau, dok, apa tindakan kita nih sebagai tindakan preventif untuk mencegah COVID ini? Bahasa kitanya, apa yang harus saya makan? Kalau obat apa yang saya harus minum? Nah, dokter ini hanya mengatakan banyak mengkonsumsi habatus sauda. Saya sendiri mengkonsumsi habatus sauda, dokter. Dokter mana? Rumah sakit Bontang, gitu loh. Kalau saya sebut nama ya nanti kurangnya. Nah itu semacam demikian, berarti dokter di antara sekian banyak dokter ada dokter-dokter yang paham tentang tibu nabawi, kedokteran Islam. Kenapa dokter ini berkata bahwa habatus sauda itu adalah bagian daripada sistem pencegahan terhadap virus atau untuk memperkuat sistem imunitas? Karena ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa al-habatus sauda dawa'un likulli da'i. Hanya ada 2 jenis penyakit yang tidak bisa diobati dengan habatus sauda. Apa itu? Penyakit tua dan mati, kata Rasul. Coba bayangkan. Jadi hanya penyakit tua dan mati saja yang tidak bisa diobati oleh habatus sauda. Jadi kita sebagai umat muslim itu dengan adanya COVID-19 atau penyakit apapun yang berkembang di kalangan masyarakat itu jangan terlalu resah. Kembali saja kepada sunnah Nabi, ikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi. Di antaranya kalau obat, minumlah habatus sauda, konsumsi itu. Di samping habatus sauda ada juga madu, kan begitu. Dokter juga banyak kok yang ini kan konsumsi madu, konsumsi habatus sauda, karena vaksinnya belum ditemukan. Nah kalau belum ditemukan vaksinnya, jadi kita harus memperkuat antibodi kita. Pertanyaannya dengan apa? Kan bingung tuh. Nah kita umat muslim nggak usah bingung. Dengan apa? Oh habatus sauda, oh madu ini. Karena dengan mengkonsumsi itu, satu, menjadi ibadah sunnah. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk kesehatan. Ini untuk kita. Bapak pernah berbicara di kalangan para dokter, para guru. Kata kita nih, ketika kita sudah mulai lockdown, lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah menunggu COVID itu datang, atau kita mempersiapkan diri? Lantas mempersiapkan diri untuk melawan dia bagaimana? Apakah dengan diam di rumah terus, bersembunyi? Tidak. Marilah kita berusaha bagaimana sistem imunitas kita harus diperkuat. Bagaimana caranya? Minum habatus sauda, minum. Nah, COVID-nya belum nyampe Bontang, yuk kita berbekam. Itu kan sempat Bapak ngomong begitu. Kenapa? Karena diantaranya manfaat bekam itu pun memperkuat sistem imunitas. Jadi kalau berbekam, minum habatus sauda, kemudian minum madu, toh kalau seandainya kena juga, kita sudah berusaha, ada usaha itu, daripada menunggu COVID, kita jadi bersembunyi, nggak begitu. Jadi kita sambil itu berusaha dengan mengkonsumsi makanan baik halalan, istilah kita itu halalan toyibah. Jadi di samping halal juga toyib itu bermanfaat untuk kesehatan kita atau untuk halalan toyibah. Nah ini ini tidak dibunyikan di kalangan medis itu. Baru sifatnya dari luar saja, pencegahan dari luar, cuci tangan kan dari luar, pakai masker dari luar, menggunakan apa lagi? Juga pakai itu dari luar, tapi tubuh kitanya ini diapain? Seharusnya kan imunitasnya ditingkatkan. Bagaimana caranya? Nah itu kan, bagaimana caranya? Nah itu karena belum ada vaksin, ya dengan menggunakan makanan-makanan yang halal dan toyibah yang bermanfaat untuk kesehatan dan memperkuat sistem imunitas. Jadi ya di samping diri kita pun mengajak teman-teman untuk menjaga diri masing-masing dengan cara secara protokol pemerintah dalam menghadapi ini itu maskernya apanya itu macam demikian. Kemudian di luar itu kita memiliki protokol sendiri, di antaranya apa? Jangan lupa mengkonsumsi madu atau sebagainya
dalamnya pun dengan cara yang sama, dengan setelah kita tahu bahwa ya Allah, kalau seandainya sudah dunia, saya sudah kuat mengikuti sunnah Rasul sebelum mati, kemudian juga mengikuti anjuran dari dinas kesehatan. Selanjutnya Allah yang sakit atau sehat itu Allah yang menentukan, sembuh juga Allah yang menentukan. Tapi berusaha untuk sehat kita, usaha untuk sehat kita, untuk tidak sakit kita. Ketika kita sakit, usaha berobat untuk sehat kita. Tapi yang menentukan sehatnya adalah Allah. Pak itu kemarin itu bahwa Yasmin kata Rasul, apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Tapi usaha untuk sembuh diri sendiri. Dan seperti itu ya, apa namanya, tentang sebenarnya umum juga. Jadi kita itu lebih melihat kepada apa yang ada di luar tanpa memperhatikan yang di dalam. Sebenarnya ada yang lebih penting di samping yang kita lakukan itu adalah memperkuat sistem imunitas tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ada pertanyaan sebenarnya dari Bapak untuk apa namanya masker ini. Apakah dengan menggunakan masker ini kita tidak terjangkit dengan virus, atau justru dengan masker kita ini akan menjadi sakit? Sebab bayangkan, kita kan nggak tahu ini masker sudah berapa lama, dari pagi kemudian pakai, dari semua debu pasar, debu jalanan, debu numpuk di sini semua, dan kita hirup selama berapa jam? Bikin sakit apa bikin sehat? Sakit. Bikin sakit. Makanya dari pemerintah itu habis pakai ganti. Tapi kalau ganti terus, dari mana kita punya uang? Jadi sibuk saja bangankan beli masker untuk kehidupan sehari-hari aja susah. Akhirnya nggak seperti itu. Masyarakat kan banyak ininya, alasannya. Ya, kita harus beli masker terus, menjual masker kain supaya bisa dicuci. Nah kalau gantinya setiap jam sekali misalnya, berarti kita harus bawa masker berapa untuk bisa hidup sehat dengan menggunakan masker. Jadi semuanya sebenarnya dilematis. Pakai masker salah, tidak pakai masker salah. Jadi bagaimana kalau begitu? Perkuat sistem imun. Terakhir nih Pak, untuk COVID-19 yang kita tahu, kita udah ngerasain yang namanya dampak daripada COVID sendiri ya Bapak, ya, baik dari segi ekonomi, baik dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak kecil yang baru masuk sekolah pun ikut merasakan dampak tersebut. Nah, tadi penyakitnya itu yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang COVID itu ada gitu ya kan. Jadi yang parah ini gimana nih Pak? COVID penyakitnya atau dampaknya ini Pak? Menurut Bapak. Ya. Mana yang lebih parah, penyakitnya atau dampaknya? Kalau lebih parah dampaknya, tapi kalau dikatakan parah, dua-duanya parah. COVID itu sendiri adalah virus yang berbahaya. Itu sudah tidak diragukan lagi. Seluruh dunia medis dari barat, timur, semuanya menyatakan bahwa COVID itu virus yang berbahaya. Berapa juta orang yang sudah meninggal gara-gara virus yang berbahaya. Itu bagi yang terkena virus itu efeknya seperti itu, meninggal. Sekarang bagi yang masih hidup dan tidak terkena virus, kena dampak virus, gitu kan? Tadi yang kena dampak kena virus ada virus. Bagi yang tidak kena virus, diantaranya adalah pendidikan, perekonomian, itu dampak virus, bukan tidak terkena kepada virusnya, kepada orangnya. Jadi kena dampaknya ini lebih berbahaya lagi. Karena apa? Di situ bukan orang yang kena virusnya, tapi seluruh lapisan masyarakat dari yang terbawah sampai yang teratas kena. Pendidikan dari mulai TPA sampai universitas kena. Jadi kalau dikatakan dampaknya lebih hebat mana? Lebih hebat dampaknya daripada virus itu sendiri. Kalau virus hanya mengenai orang yang kena saja, tapi dampak virus mengenai seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita bayangkan, misalkan dari pendidikan ya kita sekarang pelajaran melalui daring, misalkan melalui daring, tidak, bahasanya begini, belajar ditongkrongin oleh gurunya saja susah,
apalagi belajar di rumah masing-masing dengan menggunakan handphone yang baru beberapa bulan yang lalu dilarang anak-anak menggunakan handphone. Berubah secara drastis, wajib memiliki handphone. Bagaimana ini hukum? Dalam hitungan, baik kalau Bapak katakan menit, pagi ini dilarang, anak yang bawa handphone diambil handphonenya. Nah sekarang yang tidak handphone disuruh beli handphone sampai ibunya pusing. Nah itu kan begitu. Nah, itu ini dampaknya itu semacam itu. Nah itulah dampak COVID bagi masyarakat, baik itu yang terkena langsung ya ada yang sembuh, kemudian ada yang meninggal dunia. Tapi tidak semua orang yang meninggal dunia di Bontang ini karena walaupun ada diantaranya ada saja begitu orang yang dari hasil pemeriksaan itu kena ternyata tidak itu mengenai rapid gitu ya. Iya. Makanya rapid test itu sekarang pro kontra ya. Iya, Di Surabaya sendiri menolak menggunakan rapid, tapi dia menggunakan apa tuh? Nah, swab. Jadi apa nggak akurat katanya. Kalau kan kita itu berpegang teguh pada rapid, buktinya kecolongan terus. Nah, itu semacam ini. Ya karena sudah ada swab. Nanti kalau seandainya ada diangkat di atasnya swab, akan berkata begitu, wah swab itu tidak akurat. Itu demikian terus saja semacam ini. Yang akurat itu yang mana? Nah, itu semacam itu untuk masalah COVID. Ya itulah Pak, terkadang juga ada siswa-siswi yang sebagian yang tidak setuju adanya daring seperti ini karena dia sudah merasakan juga kalau seperti itu ya Google lebih pintar gitu ya, Google lebih pintar ya. Terus apa adanya kita sekolah kita apa gunanya sekolah dibangun terus kita bertemu dengan guru itu kurang lebih. Oke, ini pembahasan COVID alhamdulillah Pak, insya Allah kita cukupin. Mungkin itu saja Bapak ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.